Korban penganiayaan Bahar bin Smith, Rida, mengaku tidak mau berdamai dan ingin tetap melanjutkan proses hukum hingga selesai. Menurut Rida, maka saya jam 7 malam dijemput oleh pihak kepolisian dan dijemput. di situ katanya ada ketua PC yang akan mendampingi. Ternyata tidak, kan saya dikelabui. Alhamdulillah saya tidak hadir dan sampai saat ini ya kasus masih berjalan dan saya berharap Bahar segera ditersangkakan, ditangkap dan dipenjarakan. Klarifikasi dari Pentol Kore. Pentol alias, Kore. Bejat, dari Koi Bangsat alias adiknya si Bencong Bahar. Adiknya si Bencong Bahar. Sudah lihat klarifikasinya? Klarifikasinya nggak nyambung, kakaknya yang ditangkap, orang lain yang disuruh nangkep sama dia. Kok bisa? Gimana tuh klarifikasinya? Ini kalau saya puterin diklaim, di take down nanti. Coba. Putar aja lah. Putar lah. Alah munafik. Munafik. Bencong Bahar. Penangkapan lagi, Pak. Bencong. Kau sebutkan aja nama kau, Al-Fakir. Memang kau Al-Fakir, nggak usah ngaku-ngaku inilah itulah Al-Fakir memang kau. Fakir ilmu, fakir duit, fakir juga berbadan. Fakir. Oh, penggiringan opini, saudara. Penggiringan opini, saudara. Dari anggota Bansur, saudara. Penggiringan opini dari anggota Bansur. Ini adalah penggiringan opini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang melaksanakan ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang lagi hangat, yang mana korban penganiayaan dari si Bahar Smith ini memberikan klarifikasi. Di video kali ini klarifikasi dari Rida yang tidak mau berdamai dengan si Bahar walaupun sudah ada yang mendatangi ada oknum polisi yang datang katanya dan diajak untuk berdamai dengan si Bahar ini ya teman-teman. Namun sekali lagi si Rida ini tidak mau berdamai dengan si Bahar dan bahkan kasusnya harus tetap dilanjut. Bahar ini harus tetap dihukum dan dipenjarakan. Yuk, seperti apa videonya kita saksikan bareng-bareng berikut ini. Let's go. Maka saya jam 7 malam dijemput oleh pihak kepolisian dan dijemput. Di situ katanya ada ketua PC yang akan mendampingi. Ternyata tidak, kan saya dikelabui. Alhamdulillah saya tidak hadir dan sampai saat ini ya kasus masih berjalan dan saya berharap Bahar segera ditersangkakan, ditangkap dan dipenjarakan. korban penganiayaan Bahar bin Smith, Rida, mengaku tidak mau berdamai dan ingin tetap melanjutkan proses hukum hingga selesai. Menurut Rida, ia akan tetap pada pendiriannya agar perkara tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku. Ya teman-teman, jadi si Rida ini tidak mau berdamai dengan si Bahar ya. Jadi hukum tetap harus ditegakkan, hukum harus tetap berjalan. Si Bahar ini harus tetap dipenjara sesuai undang-undang yang berlaku gitu ya teman-teman. Ya kalau perlu si Bahar ini ya hukum seberat-beratnya gitu ya, biar tidak bikin onar terus. Kenapa? Karena selama ini si Bahar ini sering menganiaya, sering bikin keonaran. Kalau ceramah di panggung itu bikin pusing kepala gitu ya, teriak-teriak, ngajak perang. Pokoknya siapa yang tidak diserang, siapa yang tidak diajak perang, harusnya kan sebagai ulama yang ditokohkan oleh masyarakat itu harusnya kan jangan memberi contoh yang seperti itu gitu ya teman-teman. Yuk dilanjut lagi, ini ada komentar dari si Kori tentang pernyataan adiknya yang mengklarifikasi bahwa si Bahar ini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian gitu ya teman-teman. Jadi si TIJ ini sorry ya, bukan Teku Korea, sorry. TIJ ini memberi tanggapan secara tegas tentang
pernyataan atau klarifikasi dari adiknya si Bahar yang mengatakan si Bahar ini sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib. Yuk kita saksikan bareng-bareng, jangan sampai gagal paham video berikut ini. Klarifikasi dari pentol korek, Pentol alias korek. Kang Bejat, dari Koi Bangsat, alias adiknya si Bencong Bahar. Adiknya si Bencong Bahar. Sudah lihat klarifikasinya? Ah, Klarifikasinya nggak nyambung, kakaknya yang ditangkap, orang lain yang disuruh nangkep sama dia. kok bisa? Gimana tuh klarifikasinya? Ini kalau saya puterin diklaim, di take down nanti. Coba. Ntar aja lah. Putar lah. Alah munafik. Munafik. Bencong Bahar. Penangkapan lagi, Pak. Bencong. Kau sebutkan aja nama kau, Al-Fakir. Memang kau Al-Fakir, nggak usah ngaku-ngaku inilah itulah. Al-Fakir memang kau. Fakir ilmu, fakir duit, fakir juga berbadan. Fakir. Fakir. Oh, penggiringan opini, saudara. Penggiringan opini, saudara. Dari anggota Banser, saudara. Penggiringan opini dari anggota Banser. Ini adalah penggiringan opini, saudara. Penggiringan opini kok bisa dipenjara ya? Ya bisa lah. Sukhoi gue aja berak dengan suara dia. Karena pemimpin mereka Yakut yang colong, maling dana haji umat Islam. Maling. Nggak laku. Kasihan kalian ya. Ya. Masalah si Yakut maling nyolong korupsi uang haji, dana haji sama si Bahar pukul anggota Banser, ngeroyok anggota Banser, itu lain perkara dong. Betul sekali, betul. Itu lain perkara. Yang itu memang salah, melanggar undang-undang. Yang ini juga salah, melanggar undang-undang. Aduh, memang si Koi Bangsat ini kagak paham-paham. Kau yang coba untuk giring opini supaya rakyat Kibin yang tolol itu bisa kamu tipu, saudara. Kalau kami enggak. Kasusnya berbeda, ada dua kasus. Yang satu, maling dana haji. Yang kedua, kasusnya pemukulan anak buah sendiri, Mukibin sendiri. Walaupun dia Banser. Jadi di hari itu, di malam itu, si Bahar kan ada manggung. Cerita Dato lah ceritanya. Warga menghebat-hebatkan Dato, menghebat-hebatkan Nasab. Tapi aslinya tolol, si Bencong Bahar. Kemudian, ada anggota Banser yang memakai baju bebas, bukan seragam Banser. Ya, mau cium tangan si Bahar. Karena gini, kalau Mukimat nggak akan mungkin cium tangan mereka. Logikanya begitu. Mau dia menyusup, mau apa, tidak mungkin. Tidak perlu menyusup kalau untuk mereka sudah capek-capek aja. Saya di sini aja, kelakuan mereka saya bisa tahu, ngapain nyusup. Jadi, antara korupsinya Gus Yakut dengan pemukulan dilakukan oleh si Bahar, itu berbeda, tolol. Berbeda. Kalau yang fitnah, TIJ ini nggak punya senjata api, dilaporkan kepemilikan senjata api. TIJ ini udah tahu kalian bukan cucu Nabi. TIJ gaungkan di media sosial. Itu bukan penggiringan opini. Kalian nggak tahu cara membantahnya, cara membuktikan datanya. Makanya kalian laporkan atas kepemilikan senjata api, goblok. Jadi ini ada Mukibin, ada juga yang Mukimat. Hal yang seperti itu langsung dimakan. Orang tai aja dikasih tai dimakan. Ya, tai gigi dikasih, jigong dimakan. Itu namanya Mukibin. Bukan Mukimat. Kalau Mukimat atau Muhibbin Kiai Imat, orangnya waras-waras. Waras. Kita mati. Yang kita omongkan kita ngerti dan juga tanggung jawab. Yang kita dengarkan kita ngerti dan pahami, saudara. Jadi, kau di sini mencoba untuk menggiring. Seolah-olah abang kau itu ditangkap, sementara yang korupsi dana haji nggak ditangkap. Kau laporkan sama om kau. Kan om kau ada yang polisi, gitu. Yang kemarin jadi Kapolda Aceh. Saudara kau itu. Kau laporlah sama dia. Katanya wereng coklat. Katanya anak pramuka. Kok sekarang Syodi? Habis adik si Bahar ini dikuliti oleh TIJ gitu ya teman-teman. Jadi TIJ ini geram terhadap pernyataan-pernyataan si adik si Bahar yang bernama Zain bin Ali bin Smith ini yang mengatakan tadi ya si Bahar ini ditangkap dan mengatakan kenapa si si Yakut katanya si maling korupsi gitu ya, pokoknya ngawur deh kemana-mana, pernyataannya itu kemana-mana. Setelah kakaknya dijadikan tersangka pokoknya kemana-mana ini pembahasannya gitu ya teman-teman. Wah jadi tambah nggak karu-karuan ya, siapa ini si Zain bin Ali bin Smith ini. Yuk kita lanjut lagi ya tanggapan dari. Kasusnya beda, ada dua kasus, nggak ada hubungannya si Bahar dengan maling dana haji. Itu beda. Ini gua ajarin kalian, kalau nggak diajarin mama kalian sama datuk kalian. Kalian datuknya sibuk terbang, nggak sempat ngajarin cucunya. Mak bapak kalian sibuk terbang, sibuk
nurunin rantai emas dari langit, sibuk nurunin hujan susu dari langit, sehingga nggak sempat kita lihat. Sibuk. Nah, jadi begitu, saudari. Nah, Itu mereka giring opini dengan cara untuk mendemo, tangkap. ya harus. Emang Wah, kalian doang yang boleh menggiring demo, opini. kebong istana, tapi dalam khayalan. Demo Ahok supaya penjara gitu, giring opini seolah-olah Ahok mempermainkan Al-Maidah ayat 51 sudah. Itu kan kerjaan kalian. Emang kalian dasar setan memang ya. Emang kalau digiring opini kenapa? Kalau misalnya kami ngegiring opini kenapa? Kalau Giring- kakak kau itu tidak berlaku seperti itu, tidak membuat pekerjaan yang memang melanggar aturan, yang nggak akan ditangkap loh. Betul, Ya. betul sekali. Nah, si Jen Kawi Bejat. Nah, nama aslinya si Jen Kawi Bejat. Kalau gue enakan manggilnya pentol korek. Nah, ya. Kok makin kurus kau, pentol korek. Ali Bahar Bismit. Sehingga aparat kepolisian pun beralasan kepada kami bahwasanya kami menangkap Ali Bahar Bismit karena tekanan dari para banser. Oh, karena tekanan. Nggak bisa di Indonesia ini. Coba, tolol Zen ini, banding dong. Nggak boleh menangkap orang karena tekanan. Betul, boleh. betul, Kalau betul. dia tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, itu polisi nggak bisa ngangkut dia. Nggak bisa, orang demo suruh nangkap ini, itu kerjaan kalian. Demo suruh nangkap Jokowi, demo suruh turunkan Jokowi, demo suruh inilah suruh itu. Macam adik kalian aja. Kalian suruh-suruh. Putra. Pat. Tewa dia. Kau itu kuahnya bagaimana tewa? Oh, gini. Sama kau aja kan, kau berapa kan? Gini deh. Yang mukuli anak lain kasus, beda. Mau orang demo, itu kan hak dia demo. Emang yang boleh demo cuma moncong-moncong kalian? Odong-odong yang pakai sorban yang boleh demo? Suka aja Ya. orang negara demokrasi, bukan negara datuk kalian ini. Betul sekali, betul. Aduh, pentol korek, pentol korek. Pentol korek, pentol Kalau korek. melihat si bajingan Zen ini mencoba untuk menggiring seperti majikan dia si cebol, seperti majikan dia si kunyil gitu kan. Mana ya? Mana Cang? Baik, benar ini. Mending lu luruskan kencing lu dulu. Enggak usah ngomong depan kamera kalau memang lu lurus. Betul, betul Pemikiran lu otak lu sekali. gitu. Ah. Yuk kita simak lagi. Ingat, ada tekanan dari umat Islam. Iya. Umat Ibin lu bilang jangan umat Islam. Bikin malu gue. Umat Ibin bilang, umat Islam. Nih, TJ tinggal di negeri yang diterapkan syariat Islam. Kagak ngaku-ngaku umat Islam. Habis deh adik si Bahar ya. Jadi yang bernama Zain bin Ali bin Sam ini dikuliti ya. Kenapa Bahar ditangkap oleh pihak yang berwajib ini? Karena ada tekanan dari Banser gitu ya. Ada tekanan dari Banser ya. Memang sekarang ini Banser kan lagi apa itu bersinergi dengan ke pihak kepolisian gitu ya teman. Wajar lah. Wajar dan pantas si Bahar ini harus ditangkap, memang harus ditangkap gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena tidak berbuat onar terus di negeri ini ya, tidak berbuat masalah terus, dikit-dikit nantang orang, Jadi ini saya setuju dengan TEJ ini. Jadi dikuliti sama TEJ ini, termasuk adiknya dan kakaknya, kakak beradik ini dikuliti ya. Dan yang apa itu, yang menarik lagi, si adiknya ini sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh PWI karena menghina PWI, mengatakan PWI ini adalah PKI, hanya diganti W-nya itu diganti PKI, K-nya diganti W jadi PWI katanya ya. Jadi ini sudah dilaporkan juga, hati-hati ini si Zen ini ya. Apa itu bakal menyusul nanti. Kriminal. Kriminal. Pelaku tindak pidana pemukulan, pengeroyokan itu harus ditangkap. Jangan seenaknya. Betul sekali. Kartel-kartel bersorban, kartel KW, bukan kartel beneran. Gue kalau sama kartel beneran, takzim gue. Ya kan? Kalau mafia beneran, takzim gue. Ini mafia bukan Betul dagang sekali. narkoba, bukan dagang obat-obatan terlarang. Yang didagangnya agama, saudara. Nasab Nabi Muhammad, saudara, yang didagang. Aku bilang kartel abal-abal. Coba kau tanya sama abang kau itu, kenapa dia takut wajah duel di MMA, saudara? Kalau kau Jen nggak usah. Ya, nggak usah kalau kau. Nggak usah, takut abang TJ sama kau. Jadi begitu saudara, digiring seolah-olah penangkapan si Bahar itu merupakan kriminalisasi ulama. Betul. Yang dilakukan oleh Banser yang mendemo supaya si Bahar ditangkap. Kutanya sama kau, kalau dia tidak mengeroyok anak buahnya sendiri, alias Banser, oknum Banser itu, kira-kira dia bisa ditahan tidak? Walaupun mau demo siang malam. Ini yang demo nggak pakai mobil komodo, nggak pakai perban di kepala, nggak nangis-nangis, paling terdolimi, paling terkriminalisasi, saudara. Kenapa nggak kau laporkan sama yang lebih tinggi? Siapa? Al-Imam Faqihil Muqaddam. Al-Imam Faqihil Muqaddam. Muntaha tinggi.
Kenapa enggak kau laporkan sama batu nisan datuk kau? Barangkali datuk kau yang udah mati itu bisa nolong. Sudah deh. Barangkali batu nisan datuk kau itu bisa nolong. Coba ngadu dulu biar kibim-kibim pada percaya. Nanti nisan datuk lu bakal banyak yang datangi lagi, sudah deh. Kalau kemarin acara yang di mana tuh? Yang di Sunan siapa kemarin itu? Oh, itu datuk gue, bukan datuk lu. Itu rame. Selalu rame memang. Boleh gue ngaku datuk gue itu? Boleh. Yang penting ada data. Bukan asal ngaku. Data, woi data. Jadi untuk si Jen, KW Bangsat ini, diam aja Cil. Nah, lu belum tahu apa-apa. Nah, kalau narasi copy paste terus, ngomongnya si Unyil lu tiru, ngomongnya si Bencong Bahar lu tiru, lu kagak cocok memang. Kagak mendukung. Kalau Bencong Bahar udah mahir. Nah, udah mahir itu. Sama si Unyil. Sudah deh. Aduh, Jen. Gue malu sekali ngeliat lu. Kalau lu nggak tahu malu memang. Gue yang lihat lu, gue malu. Aduh, bentuk bersuara bukannya takut orang, malah lucu, ngakak. Kita lihat. Oh iya. Singa kata ini, singa cok. Anjing burap. Apa? Anjing burap. Lah, anjing burap aja marah nggak mau disamain sama ini. Walang sange nih. Cucur suka kayak ini potongannya guys. Cucur suka, orang perang, orang lapangan. Kepung istana model orang kayak gini. Kayak gini orang pingin kepung istana lah, pingin perang lah. Kayak gini sudah. Undur-undur tarim ini. Di tarim kan banyak pasir gitu. Pasti ada undur-undurnya. Salah satu keturunan undur-undur tarim ini. Kalian tahu undur-undur? Ah, kalau udah tahu bagus. Pentol Korea juga dia, kawin bangsat juga dia. Pentol Korea. Undur-undur tarim juga kayak gini. Mar, lu posting undur-undur kayak gini, undur-undur tarim. Data ente mana data? Ente ngaku-ngaku cucu Nabi, data mana? Nah, gue udah nunjukin data gue. Sekarang liran lu, udah 3 tahun, nggak nongol-nongol aku tengok. Undur-undur tarim. Bentar teman-teman, undur-undur tarim lagi ngomong. Undur-undur tarim itu kalian tahu tinggal di mana? Di pasir-pasir Inat, sudah deh. Makanya pasir Inat setiap tahun dibawa kemari. Buat bernafas nih undur-undur tarim. Tekanan dari kami pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Pejuang Allah siapa ngomong makau kayak gitu? Apa yang kau perjuangkan? Hah? Perlu kau? Hah? Buat makan keluarga kau? Apa-apa? Perjuangan kau apa? Jangankan kau, majikan kau itu, yang pendek-pendek cebol itu, utanya apa perjuangannya nggak tahu dia mau jawab apa. Masya Allah, saudara. Wah, luar biasa ya. TIG ya menguliti Habib Zain bin Ali bin Smith, yang mana beliau ini adalah adik dari si Bahar Smith ya. Karena apa? Karena menurut cerita dari adiknya ini, si Bahar ini ditangkap karena ada tekanan dari Banser gitu ya. Ada kriminalisasi gitu ya teman-teman. Pokoknya macam-macam lah yang dilontarkan oleh si adiknya ini. Sama TIG ini dibongkar dan diketawain ya. Dihina lah ya. Dikatakan si pentol lah, si bangsat apalah gitu, si bencong gitu, adiknya si bencong gitu ya teman-teman. Karena apa? Ya karena pernyataan-pernyataan yang tidak masuk akal. Kalau sudah melakukan kesalahan, sudah melakukan kriminalisasi seperti itu, tidak ada tekanan pun tetap harus diproses gitu ya teman-teman. Karena apa? Sekarang kan di Indonesia ini zaman hukum. Hukum itu harus tetap ditegakkan kepada siapapun, apalagi hanya si Bahar ini, pejabat sekalipun harus tetap ditegakkan. Jangan ada uh, pandang bulu gitu ya teman-teman. Tidak ada siapapun yang kebal hukum di Indonesia ini. Apalagi ini si Bahar ini gitu ya. Oh, diketawain sama TJ karena apa? Karena mengatakan dikriminalisasi, ada tekanan dari Banser gitu ya. Memang harus apa itu si Z ini harus siap-siap menyusul kakaknya karena sudah dilaporkan ya. Banser sekarang sudah bersatu sama pihak kepolisian ya. Nah, jadi ini ya, ketar-ketir si adiknya si Bahar ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat, dan saya buat video ini bukan tujuan untuk memprovokasi atau fitnah, tapi untuk mencerdaskan umat, saling mengingatkan sesama umat beragama gitu ya.
Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa buat umat Islam yang menjalankan.